Perkenalkan, nama saya Tati Wulandari, saya dari kelas 3 PKD 3. Saya mau izin untuk mewawancarai dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Herlia Gunanatinamunan. Saya dari jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Saya di semester 1 dan umur saya 19 tahun. Dan abangnya? Perkenalkan, nama saya Tiga Ranto Wibowo. Saya dari jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Saya masih semester 1. Umur saya 18 tahun. Oke, jadi aku bakal ngejelasin di sini ada pertanyaan siapa cepat. Siapa cepat itu jadi aku ngasih 3 pertanyaan dan dari kalian berdua siapa yang tahu nanti yang pertama cepet-cepetan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, sebutkan 5 vintage yang Anda ketahui. Oke, silakan. Tokopedia, Shopee, Seagrey, dan Oppo. Oke, benar. Oke, untuk pertanyaan kedua, vintage singkatan dari Dan situ finansial teknologi. Oke, benar. Untuk pertanyaan ketiga, gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi salah satu model vintage didominasi laki-laki atau perempuan. Silakan. Jadi yang itu didominasi oleh laki-laki karena biasanya sudah banyak laki-laki yang melakukan pinjaman online untuk judi online seperti itu. Oke, dan jawabannya sudah benar. Untuk pertanyaan selanjutnya ini siapa benar? Jadi nanti aku bakal kasih 3 pertanyaan beserta pilihannya dari A sampai D dan kamu harus pilih ya mana yang paling benar. Untuk pertanyaan pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan vintage, D. Semua benar. A. OJK. Oke, jawabannya benar. Untuk pertanyaan kedua, crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model vintage. Contohnya kita bisa, tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. Dan D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Menurutku sih jawabannya yang A sih. Yang A ya, pendanaan untuk proyek atau jawabannya benar. Pertanyaan ketiga, resiko yang sering muncul saat menggunakan vintage yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi, B. Resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, C. Resiko gagal bayar, D. Semua benar. Yang E, semua benar. D. E. D. Semua benar. D, semua benar. Oke, jawabannya benar. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini siapa benar? Dia bakal kasih 3 pertanyaan beserta pilihannya dan kamu harus pilih mana yang paling benar ya. Untuk pertanyaan pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan vintage, D. Semua benar. Itu AOJK. A. OJK. Oke, jawabannya benar. Pertanyaan kedua, crowdfunding adalah salah satu dari banyak model vintage. Contohnya kita bisa, tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjaman dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Yang A. Yang A. Pendanaan untuk proyek atau unit. Oke, jawabannya benar. Untuk pertanyaan ketiga, resiko yang sering muncul saat menggunakan vintage yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Resiko gagal bayar dan D. Semua benar. D. Semua benar. Jawabannya benar. Pertanyaan selanjutnya itu siapa jelas?
jadi aku bakal kasih pertanyaan esai dan kamu harus menjawab dengan jelas ya. Pertanyaan pertama, di zaman saat ini pay letter atau bayar nanti dan pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia, namun generasi muda banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Maka menurut Anda, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay letter agar resikonya bisa diminimalisir? Kalau itu saya masih kurang tahu ya Mbak, gimana? Oke, masih kurang tahu ya. Oke, jadi karena tadi nggak tahu, ini aku bantu buat jelasin ya. Jawabannya itu yang pertama, tentukan dulu tujuan penggunaan dana, baik untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, seperti modal usaha atau sekedar menggunakan fasilitas cicilan guna membeli barang yang kita inginkan. Terus yang kedua, rasio utang tidak lebih dari 70%. Misalnya, seorang karyawan swasta dengan gaji 3 juta, maka pastikan bahwa utang yang dimiliki atau cicilan yang dimiliki tidak lebih dari 900.000 atau 30% dari gaji bulanan. Jadi perlu perencanaan keuangan. Jangan sampai pendapatan bulanan lewat begitu saja hanya untuk membayar utang tanpa kesalahan untuk mengalokasikan konsumsi keuangan. Dan yang ketiga, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK. Pastikan perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, maka bisa melakukan pelaporan dan hak dan kewajiban sebagai nasabah atau sebagai peminjam dapat dilindungi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah Anda pernah dengar tentang investasi bodong? Kalau pernah, berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi secara online. Kalau investasi bodong itu saya pernah dengar, cuma penjelasan lebih lanjutnya itu belum terlalu baik. Saya baru untuk jelasin ya. Sebelum berinvestasi, baiknya mengidentifikasi sebagai upaya melakukan manajemen risiko agar dapat meminimalisir risiko. Maka yang pertama, harus memiliki institusi atau perusahaan yang berada di Indonesia. Yang kedua, segala jenis transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Dan yang ketiga, segala dana harus ditempatkan di perbankan. Oke, terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan siapa jelas. Ya, jadi aku kasih pertanyaan berupa esai dan kamu harus jawab sesuai dengan apa yang kamu tahu ya. Untuk pertanyaan pertama, di zaman saat ini pay letter atau bayar nanti dan pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia, namun generasi muda banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Maka menurut Anda, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay letter agar resikonya bisa diminimalisir? Kalau untuk pinjaman, saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah pinjam gitu. Jadi belum tahu ya. Iya betul. Saya bantu jawab ya. Jadi yang pertama itu tentukan dulu tujuan penggunaan dana, baik itu untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, seperti modal usaha atau sekedar menggunakan fasilitas cicilan guna membeli barang yang kita inginkan. Terus yang kedua itu rasio utang tidak melebihi dari 30%. Jadi misalkan kamu punya pendapatan 3 juta gitu. Jadi kalau bisa utang kamu jangan lebih dari 900.000 atau 30%. Terus yang ketiga, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK. Pastikan perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, maka bisa melakukan pelaporan dan hak dan kewajiban sebagai nasabah atau sebagai peminjam dapat dilindungi. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah Anda pernah dengar tentang investasi bodong? Kalau iya, berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi secara online. Kalau untuk investasi bodong itu, saya pernah dengar sebenarnya. Itu kayak investasi yang ilegal gitu kan. Ya. Contohnya itu kayak kasusnya Indra Kents kemarin, yang sempat viral itu waktu zaman COVID. Jadi ditangkap karena investasi bodong. Iya. Terus selanjutnya apa yang strateginya? Apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi secara online? Kalau untuk investasi online saya kurang tahu juga, Mas. Soalnya saya juga belum tahu tentang investasi online. Saya dulu jelasin ya. Sebelum berinvestasi, baiknya mengidentifikasinya sebagai upaya melakukan manajemen risiko agar dapat meminimalisir risiko. Maka yang pertama harus memiliki
institusi atau perusahaan yang berada di Indonesia. Yang kedua, segala jenis transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Dan yang ketiga, segala dana harus ditempatkan di perbankan. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Deswinda Vida Rahmat dari jurusan bisnis. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara mengenai seputar fintech. Saya bersama Mbak Syah, Mbak Adel, umur 19, semester 5, jurusan Tata Boga. sama abangnya. Nama saya Firza, umur 20, semester 5 dari jurusan pariwisata. Baik, di sini jadi itu yang pertama kita ada siapa cepat. Jadi di siapa cepat ini saya ada 3 pertanyaan, nanti Mbak sama Abang itu cepet-cepetan dijawab. Ini seputar fintech aja kok. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebutkan nih 5 fintech yang Mbak Abang ketahui. Saya Boleh? Tokopedia, Gojek, Shopee, OVO, dan Dana. Oh iya benar. Jadi itu benar yang disebutin Mbaknya tadi. Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. Mbak sama Abang tahu nggak sih fintech itu singkatan dari apa? Tahu. Oh iya. Fintech itu jadi dari financial technology. Ya benar banget. Jadi fintech itu merupakan financial technology ya teman-teman. Jadi di sini pertanyaan yang ketiga itu gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia itu yang menjadi salah satu model fintech di Indonesia didominasi laki-laki atau perempuan. Saya tahu. Oh iya. Karena kalau boleh tahu Mbak alasannya. Ada judi online. Iya sih benar. Jadi fintech itu didominasi biasanya tuh gagal bayarnya tuh dari laki-laki karena kan laki-laki tuh ini nggak ada kesetaraan, cuman kan sering main judi online yang mengakibatkan mereka tuh menggunakan pinjaman online yang menyebabkan itu bakal gagal bayar. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada siapa benar? Jadi nanti aku akan kasih pertanyaan ke Mbaknya beserta pilihan jawabannya. Nanti dari salah satu abjad pilihan jawabannya itu Mbak nanti tinggal jawab aja yang mana yang paling benar menurut Mbaknya ya. Jadi di sini yang pertama itu sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia itu adalah yang pertama itu ada OJK, yang kedua BI atau Bank Indonesia, yang ketiga perusahaan fintech, dan yang D semua benar. Menurut Mbaknya yang mana? Yang OJK. Iya, jadi benar banget jawabannya OJK ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua itu crowdfunding itu adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Jadi tahukah Mbak apa itu crowdfunding? Jadi yang pertama itu crowdfunding itu adalah pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang B itu ada pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana salah satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Yang C itu pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. Yang D itu merupakan sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut dengan uang digital. Menurut Mbak dari yang keempat itu yang paling benar yang mana? Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Ya, benar banget. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir yang ketiga itu risiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. Yang B. Resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, dan tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. Yang C. Resiko gagal bayar atau yang D semuanya benar. Menurut Mbak ini? Semua benar. Ya benar, jadi ketiga itu merupakan salah satu risiko yang sering muncul saat kita menggunakan fintech ya teman-teman. Bang, jadi di sini ada pertanyaan siapa benar. Jadi aku akan kasih abangnya pilihan ganda, jadi abangnya jawab aja menurut abangnya yang mana yang paling benar ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu sejumlah regulasi untuk mengawasi dan mengatur sistem finansial teknologi di Indonesia tuh biasanya disebut apa? Pertama itu yang A ada OJK, yang B ada BI, yang C ada perusahaan fintech, dan D yang semua benar. Yang A. Iya benar banget. Jadi sejumlah regulasi untuk mengatur itu diatur sama diawasi oleh OJK ya. Jadi pertanyaan yang kedua itu ada crowdfunding itu kan adalah salah satu banyaknya model fintech contohnya gitu. Jadi tahu nggak sih abangnya itu apa itu crowdfunding? Jadi yang pertama tuh ada pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Terus ada juga pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana salah satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi.
Kemudian yang C itu ada proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. Yang D itu merupakan sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang disebut uang digital. Menurut abangnya mana yang paling benar? Yang A. Ya benar banget. Jadi jawabannya A ya. Jadi itu pendanaan untuk proyek unit atau usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Ini pertanyaan ketiga nih yang terakhir. Resiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu yang A ada resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi, yang B itu merupakan resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, yang C ada resiko gagal bayar, dan yang D semua benar. Menurut abangnya mana yang paling benar? Yang D. Ya, jadi ketiga-tiganya itu merupakan resiko yang bisa muncul atau yang sering muncul saat kita melakukan pinjaman di financial technology. Jadi di sini ada siapa jelas. Jadi pertanyaan ini tuh berbentuk esai, ada dua nomor. Jadi silakan mbaknya jawab sepengetahuan mbaknya aja. Kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi yang pertanyaan yang pertama itu, di zaman saat ini kan pay letter itu atau biasa kita sebut bayar nanti dan pinjaman online itu sangat mudah ya. Cukup dengan data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia. Namun generasi muda banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Yang menurut Mbak itu apa saja sih hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay letter agar resikonya itu bisa diminimalisir? Kalau menurut saya kurang paham tentang melakukan pinjaman online atau pay letter karena saya belum pernah melakukan itu. Jadi boleh saya kasih tahu. Jadi sebelum kita melakukan pay letter itu, kita tuh yang pertama itu harus tentukan dulu tujuan penggunaan datanya untuk baik itu untuk kebutuhan konsumtif kita atau produktif kita seperti modal usaha atau sekedar kayak untuk membeli kebutuhan sehari-hari kita gitu. Terus usahakan rasio utang itu tidak melebihi dari 30%. Misalnya Mbak itu ada gaji 3 juta, maka pastikan kalau utang yang Mbak itu tidak lebih dari 900.000 atau 30% dari gajinya Mbak itu. Pastikan, terus yang ketiga juga, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kita tuh harus memastikan bahwa perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, maka bisa melakukan pelaporan. Seperti itu. Nah, jadi Mbak, di sini ada pertanyaan kedua. Jadi apakah Mbaknya itu pernah mendengar tentang investasi bodong atau enggak? Kalau misalkan pernah, boleh nggak saya tahu contohnya? Saya tidak pernah dengar. Oh, jadi nggak pernah tahu juga beritanya gitu Mbak ya. Jadi di sini saya kasih tahu aja kalau misalkan sebelum kita berinvestasi itu kita harusnya mengidentifikasi dulu upaya melakukan supaya kita meminimalisir resiko yang terjadi pada saat kita melakukan investasi itu. Jadi yang pertama itu kita tuh harus memiliki institusi atau perusahaan yang berada di Indonesia yang udah diawasi oleh OJK. Terus kemudian juga segala jenis transaksi itu harus dilakukan dalam mata uang rupiah karena kita kan ada di Indonesia. Terus segala dana itu harus ditempatkan di perbankan supaya aman, seperti itu Mbak. Di sini ada pertanyaan lagi ya, 2 pertanyaan lagi, siapa jelas? Jadi ini pertanyaan itu berbentuk esai. Abangnya boleh jawab aja kalau misalkan abangnya tahu, kalau misalkan abangnya nggak tahu nggak apa-apa gitu. Jadi kan di zaman sekarang ini kan ada nih banyak pay letter nih atau bayar nanti, dan pinjaman online itu kan udah kayak gampang ya kalau misalkan kita mau mengajukannya cukup kayak pakai KTP doang kan. Nah, jadi menurut abangnya apa aja sih hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pinjaman online atau pay letter agar kayak risikonya itu bisa diminimalisir gitu? Kalau pinjaman online saya kurang tahu deh, soalnya belum pernah nyoba juga buat ngajuin. Kalau saya kasih tahu boleh? Boleh. Jadi kalau misalkan nih suatu hari nanti ya, misalkan mau melakukan pay letter gitu, jadi yang pertama tuh abangnya harus tentukan dulu tujuan dari penggunaan datanya itu untuk apa, baik itu untuk konsumtif atau produktif, untuk modal usaha kah, atau sekedar memberi kebutuhan sehari-hari kayak barang-barang yang dipakai tiap hari gitu. Terus juga rasio utangnya itu tidak melebihi 30% dari pendapatan abangnya. Kayak misalkan kalau abangnya punya pendapatan 3 juta nih, abangnya tuh utangnya nggak boleh nih sampai di atas 900.000 atau 30% dari utang tersebut. Terus pastikan juga aplikasi tempat abang yang meminjam uang itu udah diawasi oleh OJK. Jadi ketika nanti ada kejadian yang tidak diinginkan bisa langsung membuat laporan karena langsung diawasi oleh OJK kayak gitu.
Terus ini pertanyaan kedua, apakah abang pernah dengar soal investasi bodong? Iya atau tidak? Kalau misalkan tidak, berikan contohnya. Kalau misalkan iya, berikan contohnya gitu. Pernah dengar sih tapi masih belum tahu nih contohnya kayak gimana. Soalnya dengar dari berita-berita gitu kan. Contohnya investasi bodong tuh yang ke Indra Kents kemarin pas COVID itu salah satu investasi bodong. Jadi aku kasih tahu nih sebelum abang itu berinvestasi, baiknya itu abang itu mengidentifikasi dulu upaya supaya meminimalisir risikonya. Jadi abang itu harus memiliki institusi atau perusahaan yang berada di Indonesia. Terus segala jenis transaksi juga harus dilakukan dalam mata uang rupiah, sama segala dana harus ditempatkan di perbankan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfijriah. Saya Wina Roli Arbianika. Di sini kami akan memberikan kesimpulan dari narasumber yang kami wawancarai dari Politeknik Negeri Balikpapan dari jurusan bisnis dan jurusan pariwisata. Jadi dari semua narasumber dari Politeknik Negeri Balikpapan sudah paham terkait fintech. Namun mereka belum memahami risiko pada saat melakukan pinjaman online pada aplikasi fintech tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi kita di sini sedikit banyak membantu mereka memberitahu mengenai risiko gagal bayar pada pinjaman online dan cara meminimalisir risiko tersebut. Sebelumnya terima kasih buat semuanya sudah nonton video kami sampai akhir.